this process, and then getting into camp mode with the players for the first time, and then we work hard to be a strong team. Kita siapkan semua, mudah-mudahan doakan yang terbaik supaya kita bisa menang bidding. Timnas Indonesia kembali membuktikan diri sebagai kekuatan baru di ASEAN. Berdasarkan performa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia tampil lebih solid dibandingkan Thailand dan Vietnam. Garuda makin menyala dan optimisme makin menguat. Dari ketiga negara tersebut, Indonesia yang menjadi sorotan lantaran satu dari ketiganya, Indonesia lah yang memiliki performa yang menjanjikan. Di tahun 2025 ini, harapan besar publik sepak bola Asia Tenggara tertumpu pada pundak Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda tampil berbeda dan mampu menunjukkan performa yang jauh lebih kompetitif. Hingga pekan ke-8, Indonesia telah mengoleksi 9 poin yang menempatkan mereka dalam posisi yang lebih baik dibandingkan pencapaian Thailand dan Vietnam di edisi sebelumnya. Dengan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi, asa Timnas Indonesia untuk melangkah ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Pencapaian ini jelas menempatkan Indonesia di atas angin jika dibandingkan dengan jejak langkah Thailand dan Vietnam di babak yang sama. Perbandingan statistik jelas menunjukkan keunggulan performa Timnas Indonesia saat ini di babak 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sementara Thailand dan Vietnam harus berjuang keras untuk sekedar meraih beberapa poin. Garuda justru memiliki peluang nyata untuk melangkah lebih jauh. Tentu tantangan di depan mata masih besar. Namun, dengan performa yang solid dan semangat membara, Timnas Indonesia memiliki potensi untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola ASEAN di kancah Piala Dunia. Publik tanah air pun berharap Garuda akan terus terbang tinggi dan mewujudkan mimpi untuk tampil di putaran final pesta sepak bola terbesar di dunia. Melihat progres ini, tak heran kalau PSSI makin percaya diri. Kini berambisi dalam bidding sebagai tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa AFC mengubah regulasi terkait tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, AFC akan menggelar putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di tempat netral. Namun, aturan tersebut diubah untuk edisi kali ini, sehingga setiap tim yang lolos ke putaran keempat berhak mengajukan diri menjadi tuan rumah. PSSI pun sangat terbuka jika memang AFC memberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah putaran keempat. Sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah, tidak mungkin kita tidak ikut bidding, jadi tetap kita akan lakukan, tulis Arya. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini masih berpeluang sangat besar untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, di saat bersamaan, pelatih Malaysia berniat menyusul capaian Indonesia, tapi juga menargetkan lolos ke Piala Dunia 2030. Tapi, apakah target itu realistis? Peter Klamovski dihadapkan pada tugas berat untuk membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2027. Malaysia telah memulai perjalanan mereka dengan hasil positif usai mengalahkan Nepal di laga pertama. Hasil itu membuat timnas Harimau Malaya saat ini bertengger di posisi kedua grup F di bawah pemuncak klasemen Vietnam. Kemenangan atas Vietnam akan memperbesar peluang Malaysia untuk lolos ke Piala Asia 2027 menyusul timnas Indonesia. Meski tak mudah, pelatih berusia 48 tahun itu optimis timnya memiliki peluang besar untuk mengalahkan Vietnam di kandang sendiri. Target jangka pendek kami adalah Piala Asia dan lolos ke babak selanjutnya, kata Klamovski dikutip superball.id dari Astro Arena. Tentu saja kami harus mengalahkan Vietnam untuk menjadi juara grup. Itu tantangan besar bagi kami, tambahnya. Bukan hanya lolos ke Piala Asia 2027, pelatih asal Australia itu juga mengungkapkan tekadnya membawa Malaysia tampil di Piala Dunia 2030. Saya ingin negara ini merasakan akhir Piala Dunia 2030, 5 tahun dari sekarang, ucap Klamovski. Untuk itu, ia ingin memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda demi target ke Piala Dunia 2030.
Sayangnya, ambisi Malaysia malah jadi bahan tertawaan. Netizen Thailand dan Vietnam menyindir Malaysia yang sering bacot duluan, terutama soal pemain keturunan yang kabarnya lebih banyak hoaxnya daripada bukti nyata. Ya, akhir-akhir ini pemain yang disebut-sebut memiliki keturunan Malaysia macam Ishak Hayden dan Josh Brownhill mengungkapkan bahwa keduanya tidak memiliki darah Malaysia. Secara tidak langsung, pernyataan yang dikemukakan keduanya membantah pemberitaan FR Future Talents yang menyebut keduanya memiliki darah Malaysia. Kabar tersebut tidak hanya membuat netizen Indonesia meledek Malaysia yang gembar-gembor akan melakukan naturalisasi kepada keduanya. Netizen Thailand dan Vietnam juga melakukan hal yang serupa, bahkan mereka membawa nama pemain muda FC Barcelona, Lamine Yamal untuk meledek Malaysia. Mana ya si Lamine Yamal, saya pikir dia memiliki darah Malaysia, bunyi salah satu netizen Vietnam yang membahas cuitan salah satu akun X. Cuitan X tersebut membuat salah satu netizen Thailand membuat cuitan yang bernada guyon. Jujur saja, Lamine Yamal itu pemain sepak bola berdarah Thailand Malaysia. Dia lahir di Provinsi Yala, Thailand bagian selatan. Semua orang Thailand tahu tentang fakta tersebut. Cuit netizen Thailand. Di Instagram, cuitan tersebut membuat netizen Indonesia tertawa di kolom komentar. Ya gimana gak ketawa, sudah gembar-gembor malah nihil adanya. Mereka meledek netizen Malaysia yang berekspektasi terlalu tinggi terhadap pemain keturunan. Mereka berharap agar pemain keturunan gabung timnas Malaysia dan bisa kalahkan timnas Indonesia. Timnas Malaysia seakan layak fokus di Piala AFF sebab gagal di edisi sebelumnya. Seperti yang sudah diketahui, timnas Malaysia bergabung di grup A Piala AFF 2024. Harimau Malaya satu grup dengan Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Meski Malaysia diunggulkan sebagai calon tim yang lolos ke babak semifinal, penampilannya sepanjang fase grup memang tidak meyakinkan. Di pertandingan pertama, mereka hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 melawan Kamboja. Di pertandingan kedua, mereka nyaris kalah dari Timor Leste, namun mereka berhasil comeback dengan skor akhir 3-2. Saat menghadapi timnas Thailand, Malaysia sebenarnya tampil disiplin dan membuat Gajah Perang sempat frustasi. Namun karena blunder yang dilakukan kiper mereka, Thailand bisa mencetak gol dan menang 1-0 di laga ini. Dengan satu kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan, timnas Malaysia masih bisa lolos ke semifinal. Syaratnya, mereka harus mengalahkan Singapura yang berada di peringkat kedua, berjarak 2 poin saja dari mereka. Bertanding dengan Singapura, Malaysia tampil dominan sejak awal. Mereka membombardir pertahanan The Lions, namun mereka gagal mencetak gol hingga akhir laga, di mana partai itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Tambahan 1 poin ini hanya mampu membuat Harimau Malaya finish sebagai peringkat ketiga grup A. Alhasil, mimpi mereka untuk lolos ke fase grup gugur sirna sudah. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tersingkir di kandang sendiri.